Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kenat Wijaya. Kali ini saya akan ingin membuat pembahasan tentang soal ekonomi, yaitu tentang fungsi penawaran dan juga keseimbangan harga. Jadi simak aja dari penjelasan saya setelah ini, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama kita bakal bahas apa itu keseimbangan harga. Jadi keseimbangan harga itu ketika suatu keadaan penjual dan pembeli sudah sepakat dengan harga tertentu. Jadi di dalam ekonomi adapun rumus keseimbangan harga yaitu QS sama dengan QD. Bisa dibilang fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, atau QS itu kuantiti penawaran dan QD kuantiti permintaan. Jadi itu dia rumusnya. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan ini menjelaskan hubungan terbalik antara harga dan barang yang diminta. Jadi jika harga menaik, barang yang diminta menurun, atau bisa dibilang jika harga naik, permintaan menjadi turun, dan sebaliknya jika harga turun, permintaan menjadi naik. Dan juga rumus dari fungsi permintaan itu adalah P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Jadi kita tahu itu dari rumusnya, tinggal memasukkan nilai-nilai dari soal kita nanti. Selanjutnya kita bakal membahas satu soal keseimbangan harga dan satu soal fungsi permintaan. Oke, kita bakal membahas soal nomor 1 dulu, yaitu tentang keseimbangan harga. Jadi, kita ketahui dari soal yang tadi kita lihat, fungsi penawaran sama dengan kuantiti penawaran sama dengan 30 ditambah 2 price. Dan fungsi permintaan sama dengan kuantiti permintaan sama dengan 120 dikurang 4 price. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi, rumus dari keseimbangan harga adalah QS atau kuantiti penawaran sama dengan kuantiti permintaan. Jadi kita buat 30 ditambah 2P sama dengan 120 dikurang 4P. Kita pindahkan yang sama-sama ada price-nya, huruf P-nya di sebelah kiri, dan yang tidak ada pindahkan ke sebelah kanan. Jadi bisa kita buat 2P karena di sini minus pindah jadi tambah, ditambah 4P sama dengan 120, di sini jadi positif, di sini jadi negatif, dikurang 30. Maaf, saya ini salah, harusnya 4P. Jadi 2P ditambah 4P adalah 6P. 120 dikurang 30 adalah 90. Jadi P di sini kita buat sama dengan, dan 6 yang di sini kita pindahkan menjadi bagi. 90 dibagi 6 adalah 15. Jadi P sama dengan 15. Jadi inilah dia dari keseimbangan harga QS dan QD, kuantiti penawaran dan kuantiti permintaan. Bisa juga kita buktikan dengan memasukkan P ke salah satu nilai yang ada di fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Di sini saya akan memasukkan ke dalam nilai fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jadi QS sama dengan 30 ditambah 2P adalah QS sama dengan 30 ditambah 2 buka kurung 15, karena tadi price-nya sudah kita ketahui ada 15, jadi kita masukkan saja nilainya. 30 ditambah 2 kali 15 adalah 30, jadi 30 ditambah 30 adalah 60. Ini adalah hasil dari fungsi penawaran. Sekarang kita buktikan yang fungsi permintaan. Atau kita buat QD sama dengan 120 dikurang 4P. 120 dikurang 4 buka kurung 15. 120 dikurang
4 kali 15, 15 4. Empat kali 5 20 per 1 4 5 6 60. Jadi 120 dikurang 60 adalah 60 juga. Jadi bisa kubuktikan bahwa QS dan QD, kuantiti penawaran dan kuantiti permintaan, adalah keseimbangan harga. Jadi inilah dia hasilnya. Nah, jadi itu dia tadi penyelesaian soal tentang keseimbangan harga. Oke, yang selanjutnya kita bakal menyelesaikan soal tentang fungsi penawaran yang seperti sudah saya jelaskan yang di awal tadi. Mari kita kerjakan. Jadi itu tadi adalah soal nomor 2. Sekarang kita buat. Yang diketahui adalah pasar A, price 1-nya adalah 8.000 dan quantity 1 100. Dan di pasar B, price 2 sama dengan 6.000, quantity 2 150. Yang ditanya fungsi penawaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, rumus dari fungsi penawaran adalah P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per P2 atau price 2 dikurang price 1 sama dengan quantity 2 dikurang quantity 1. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai dari yang pasar A dan pasar B ke dalam rumus ini. Jadi P dikurang 8.000 sama dengan Q dikurang 6.000 per, maaf saya ulangin bagian sini tadi ada yang salah pemasukan rumusnya, kita coret saja. Jadi P dikurang 8.000 sama dengan Q dikurang 100 per price 2 adalah 6.000 dikurang price 1 8.000 sama dengan quantity 2 150 dikurang quantity 1 100. Jadi kita bisa mengurangkan yang bisa dikurangkan terlebih dahulu. Jadi yang di atas tetap price kurang 8.000 dengan quantity dikurang 100 per 6.000 dikurang 8.000 itu hasilnya minus, yaitu minus 2.000 sama dengan 150 dikurang 100 adalah 50. Nah, setelah sampai di sini kita bisa mengalihkan silang di antara P dikurang 8.000 dengan 50, Q dikurang 100 dengan min 2.000. Kita kalikan silang saja. Jadi 50 buka kurung P dikurang 8.000 sama dengan min 2.000 buka kurung Q dikurang 100. Karena di sini ada 50 dan sini min 2.000, kedua ini bisa dibagi sama-sama dengan 50. Jadi bagikan saja kedua sisi dengan 50. Jadi 50 habis, tinggal P dikurang 8.000 sama dengan min 2000 itu dibagi dengan 50 adalah min 40. Min 40 Q kurang 100. Jadi ini langsung kita keluarkan saja dari kotak kurungnya. P dikurang 8000 sama dengan min 40 ini dikalikan satu ke dalam min 40 kali Q dan min 40 dikali 100 min 100. Min 40 Q ditambah, karena di sini minus juga, perkalian itu minus jumlah minus adalah positif. Jadi min 40 Q ditambah ditambah 4000. Oke. Di sini min 8000 kita pindah ke kanan biar P price sama dengan. Jadi P sama dengan
min 40Q ditambah 4000 ditambah lagi, karena di sini minus pindah jadi positif, tambah 8000. Jadi P sama dengan min 40Q 4000 ditambah 8000 adalah 12.000. Karena sini dua-duanya positif, jadi kita tambahkan saja min 40Q ditambah 12.000. Jadi inilah dia hasilnya tentang fungsi penawaran. Gimana? Mudah kan belajar ekonomi? Jadi cuma segini saja pembahasan dari saya tentang keseimbangan harga dan fungsi penawaran. Jika ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Bila kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.